Shalom. Saudara sekalian, pada saat ini saya mengajak kepada Anda semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan menghujat Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30, mengajarkan kepada saudara dan saya dari ayat 20 sampai dengan ayat 22, mengajarkan kepada kita bahwa adanya persepsi yang salah, persepsi yang tidak benar dari ahli Taurat terhadap Yesus. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, kalau kita memperhatikan bahwa ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang kerasukan Beelzebul. Dalam ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata kepada kita, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ini persepsi yang ada di benak para ahli Taurat. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-21, bagian akhir firman Tuhan menjelaskan bahwa ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Dan ini yang ada di benak, di pikiran ahli Taurat. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam ayat 23 sampai dengan 26 yang intinya mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Karena pandangan dari ahli Taurat, Yesus sudah tidak waras, Yesus di bawah kuasa Beelzebul. Bagaimana? Kata firman Tuhan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Lalu dilanjutkan, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Kalau iblis sendiri terpecah-pecah, bagaimana bisa bertahan? Dan kalau rumah tangga itu terpecah-pecah, bagaimana bisa bertahan? Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya dengan jelas, supaya kita ini memiliki keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Yesus bukan kerasukan setan, tetapi kuasa dari Allah nyata dalam kehidupan Yesus. Karena Yesus berasal dari Allah, memiliki kuasa ilahi untuk mengusir Beelzebul, untuk mengusir orang atau setan yang ada dalam kehidupan setiap orang. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita paham pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 29 dan 30, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara sekalian, bagaimana kita tahu kalau setiap orang yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya?
Berarti orang yang menghujat Roh Kudus tidak percaya ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita tahu bagaimana kuasa iblis bisa mengusir iblis, tetapi Yesus yang penuh dengan kuasa ilahi, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, mampu mengusir roh jahat yang ada di dalam kehidupan orang yang kerasukan setan itu. Kuasa Yesus mampu untuk menolong saudara, mampu untuk menolong saya, mampu memberkati dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Datanglah kepadanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.